Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami, dosen Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya Irma Garwan dan Jihan Hairunisa. Kami akan memberikan materi kuliah melalui daring untuk semester 6 angkatan 2017. Mata kuliah yaitu Hukum Acara Peradilan Agama dengan materinya yaitu gugatan dan permohonan. Oke, disimak ya. Jangan lupa sebelumnya jangan lupa di komen, like dan subscribe. Oke. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Jihan tentang apa itu gugatan dan apa itu permohonan yang berpotensi untuk pengadilan agama. Oke. Pertama kita akan bahas mengenai gugatan dan permohonan. Nah, gugatan sendiri itu apa sih? Gugatan menurut Retno Wulan Sutantio dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, ya ini adalah dalam perkara perdata, gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Lebih lanjut, Retno Wulan menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan deklarator, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Sedangkan menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan volunter adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama setempat. Sementara gugatan yang menurut Yahya yaitu mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses nyanggah-menyanggah dalam bentuk replik-duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja. Perbedaan atau ciri yang membedakan antara permohonan dengan gugatan. Jadi ada perbedaannya ya. Gugatan juga permohonan juga disebut gugatan. Ya, kemudian ujian, Tapi permohonan gugatan itu permohonan itu disebut gugatan, tapi gugatan volunteer. Nah, apa itu gugatan volunteer? Apa itu gugatan akan dijelaskannya lebih lanjut oleh Bu Dia, silakan. Ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian antara gugatan dengan permohonan. Kali ini kita masuk di perbedaan permohonan dengan gugatan. Ada ciri khusus yang betul-betul membedakan antara permohonan dengan gugatan. Kalau permohonan itu yang pertama adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja, jadi tidak ada pihak lawannya begitu ya. Kalau gugatan, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Kemudian untuk permohonan yang kedua, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Tadi karena pihaknya satu saja, jadi artinya tidak ada sengketa. Berbeda dengan gugatan. Kalau gugatan terjadi sengketa di antara para pihak atau baik dua pihak atau lebih ya, itu gugatan. Jadi permohonan dan gugatan itu kalau permohonan itu hanya satu pihak, gugatan itu ada dua pihak atau lebih. Kemudian permohonan itu dia tidak ada sengketa. Kemudian kalau gugatan itu ada. Selanjutnya adalah untuk permohonan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak atau ex parte. Nah, kemudian kalau gugatan, pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak kedua berkedudukan sebagai tergugat. Atau bisa kemudian ada pihak ketiga ya, ada yang sebagai turut tergugat, tergantung sengketa apa atau sengketanya seperti apa. Gitu.
Kemudian permohonan juga hakim mengeluarkan hasilnya itu sebuah penetapan. Sedangkan kalau gugatan itu hasilnya adalah putusan. Gitu ya, Bu. Nah, kalau penetapan itu dibilang basiking bahasa Belandanya ya. Kalau putusan itu vonis. Tapi kita kalau di hari-harinya itu kebanyakan vonis itu lebih ini ke perkara pidana ya. Nah, vonis itu berarti keputusan, tapi sebenarnya vonis itu bukan hanya untuk perkara pidana aja, perdata juga vonis. Nah, kalau penetapan disebut basiking gitu ya. Oke, bahasa Belandanya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis gugatan. Dalam hukum acara perdata sebenarnya ada gugatan itu ada berapa jenis ya? Ada 5 jenis, yaitu gugatan voluntair. Ya, gugatan voluntair atau yang disebut tadi permohonan. Permohonan itu juga selain disebut gugatan voluntair disebut gugatan percuma atau gugatan cuma-cuma. Maksudnya karena apa? Cuma-cuma itu cuma satu pihak aja yang berperkara. Gitu ya, makanya ada disebut gugatan voluntair, gugatan cuma-cuma atau gugatan pura-pura. Itu adalah permohonan. Yang kedua adalah gugatan konstituensa atau gugatan biasa. Gugatan ini yang mengandung sengketa. Nah, ketiga itu ada yang disebut gugatan class action. Nah, apa itu gugatan class action? Itu gugatan kelompok. Jadi sekelompok menggugat satu pihak atau sekelompok juga menggugat kelompok yang lain. Jadi namanya gugatan class action itu bersama-sama ya. Terus ada gugatan legal standing. Nah, gugatan legal standing ini juga belum terlalu familiar ya di Indonesia. Memang ada tapi masih belum terlalu kedengaran. Dan kelima itu gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Nah, kalau gugatan warga negara itu maksudnya apa? Maksudnya warga negara menggugat Presiden Republik Indonesia. Terus menggugat tentang apa? Tentang pendidikan Indonesia ini dilihatnya kurang bagus ya. Kurang ini merata. Nah, bisa masyarakat itu menggugat gugat presiden, setelah itu gugat menteri apa ya, itu menteri pendidikan, setelah gugat menteri pendidikan, gugat gubernur, gugat bupatinya kalau misalnya mereka itu berada di Kabupaten Karawang. Jadi itu yang harus digugat seperti itu ya. Selanjutnya, nah, penjelasan tentang apa itu gugatan volunter, apa itu gugatan konstituensa nanti disampaikan oleh ujian. Apa itu gugatan volunter? Kalau gugatan kelas citizen of lawsuit kan udah dijelaskan tadi ya. Oke, selanjutnya silakan Bu Jihan menjelaskan sedikit tentang apa itu gugatan volunter. Gugatan volunter itu yang pertama tadi adalah dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke pengadilan. Karena tadi gugatan volunter itu sebenarnya permohonan ya. Banyak yang mengatakan bahwa volunter ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai gugatan, namun lebih tetap dikatakan sebagai permohonan. Adapun dasar hukum gugatan volunter ini adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99. Namun saat ini telah dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi volunter. Adapun ciri-ciri dari gugatan volunter ini itu ada 4 ya. Jadi permohonan ini mempunyai ciri 4. Yang satu, permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata atau hanya satu pihak. Kemudian yang kedua, permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa. Sebetulnya tadi sudah agak sedikit disebutkan ya, karena ada di bagian ciri perbedaan permohonan dengan gugatan. Kemudian yang ketiga, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik masuk sebagai lawan. Kemudian yang keempat, ada para pihak disebut pemohon dan termohon. Kemudian ada gugatan kontentiosa yang kedua. Ya, gugatan kontentiosa itu apa?
gugatan ini dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung dua pihak. Dalam prakteknya, gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa. Adapun ciri gugatan kontentiosa ini atau gugatan yang sering kita biasa itu adalah yang pertama adalah permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak, artinya hanya dua pihak saja ya. Atau lebih. Kemudian yang kedua adanya unsur sengketa dalam gugatan. Jadi ada sengketanya. Kemudian yang ketiga terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini. Nah, diikut seret ini adalah turut tergugat. Yaitu jadi itu yang dikatakan dua atau lebih. Ya. Kemudian keempat adalah para pihak disebut penggugat dan tergugat. Kemudian ada gugatan class action tadi ya. Gugatan class action ini dapat diartikan sebagai gugatan kelompok. Nama Santosa menyebutkan class action pada intinya adalah gugatan perdata atau biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang atau misalnya saya kasih contoh sebuah company atau perusahaan ketika dia mengeluarkan misalnya limbah yang beracun begitu ya, ada masyarakat sekitar yang merasa dirugikan beberapa orang, nah mereka itu bisa mengajukan gugatan class action. Jadi dia bersama-sama mengajukan salah satu pihak atau lebih begitu. Itu salah satu atau gambaran mengenai gugatan class action. Itu kalau gugatan class action dasar hukumnya apa? Gugatan class action ini diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Disebutkan dalam pasal 1 huruf A, class action diartikan sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri mereka, artinya baik diri sendiri maupun bersama-sama, dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Artinya mereka sama-sama mempunyai tujuan atau gugatan yang sama gitu. Itu yang dimaksud dengan class action. Terus selanjutnya gugatan yang keempat itu yang sudah ya tadi citizen law suit yang sudah dijelaskan tadi. Coba diulang lagi. Yang terakhir ini ada gugatan citizen law suit. Nah, sebenarnya istilah gugatan citizen law suit ini diperkenalkan dan berkembang di negara-negara yang memakai sistem hukum common law. Dalam sistem hukum common law, citizen law suit dapat dipersamakan dengan akta popularis. Menurut sejarahnya, istilah akta popularis tersebut dikenal pertama kali ketika bangsa Romawi dalam sistem hukumnya mengenal adanya gugatan perwakilan untuk kepentingan umum. Jadi contohnya sebetulnya sudah disebutkan sama Bunda ya. Misalnya kita ingin menggugat warga negara itu menggugat pemerintah begitu. Ini bisa menggunakan gugatan citizen law suit. Ya sebetulnya yang citizen law suit juga itu dasar hukumnya ada pada Perma nomor 1 tahun 2002 sama seperti tadi gugatan class action. Dan ini di Perma ini maka majelis hakim akan merujuk Perma tentang gugatan perwakilan kelompok atau class action. Artinya gugatan citizen law suit yang diajukan akan dinilai apakah telah memenuhi syarat yang diatur. Jadi harus memenuhi syarat dulu ya baru bisa dijadikan gugatan citizen law suit. Selanjutnya ya, kewenangan dari pengadilan agama itu mengajukan gugatan yang maksudnya gugatan-gugatan apa aja ya yang bisa diajukan oleh ke pengadilan agama. Tapi sebelumnya diingatkan juga ya kalau yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama itu orang yang mengaku beragama Muslim. Kenapa dibilang menurut hukum mengaku beragama Muslim? Dia yang harus dilihat dari KTP-nya. Di KTP-nya misalnya KTP-nya tercantum dia beragama Muslim, berarti dia beragama Muslim. Halo, mohon maaf ya kembali lagi. Maaf karena tadi ada terjeda karena
azan Azan maghrib. Jadi sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut lagi masih tentang gugatan. Tapi bukan tentang gugatannya, tapi ini tentang kewenangan dari pengadilan, di mana kita bisa mengajukan gugatan itu. Jadi kewenangan pengadilan itu ada dua, yaitu kewenangan relatif atau relatif kompetensi dan kewenangan absolut atau absolut kompetensi. Nah, untuk kewenangan relatif ini nanti akan disampaikan oleh Bu Jihan secara rinci. Disimak ya. Baik, yang pertama saya akan menjabarkan mengenai kewenangan relatif. Kewenangan relatif atau kompetensi relatif pengadilan agama adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Misalnya antara peradilan agama Karawang dengan peradilan agama Cikarang. Jadi kalau kewenangan relatif ini dia bisa disesuaikan tergantung jenis perkaranya atau dia bisa berpindah-pindah kalau relatif gitu, sesuai dengan seperti apa atau klasifikasi perkaranya seperti apa. Nah, kewenangan relatif perkara gugatan pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi yang pertama yaitu gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Artinya gugatan itu dilayangkan di wilayah hukumnya tergugat. Jadi misalnya tergugatnya tempat tinggalnya di Karawang, berarti di pengadilan agama Karawang gitu. Akan tetapi apabila perkara perceraian, ya khusus perkara perceraian, maka gugatan cerai atau permohonan atau gugatan kontentiosa ya permohonan cerai talak diajukan di mana domisili istri berada. Jadi khusus perkara perceraian itu harus di mana domisili istri berada gitu. Dan di mana domisili tergugat berada. Ya. Karena kalau misalnya gugatan itu diajukan oleh suaminya, kalau sama di pengadilan agama itu disebut gugatan konstituensa, maksudnya bukan gugatan pura-pura atau gugatan volunteer, bukan ya? Dan sebagai permohonan ya. Iya, ini memang ada pihak lawan, terus ada yang diperkarakan, perkaranya itu yaitu tentang perkawinan. Nah, itu diajukan di mana domisili istrinya berada. Selanjutnya Jihan. Oke, itu tadi. Kemudian bila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mengikuti tempat tinggal penggugat. Nah, kalau misalnya tergugat lebih dari satu orang, maka Terus bisa tempat tinggalnya berbeda-beda, bingung ya, wilayah hukum tergugatnya berbeda-beda, maka bisa diajukan di pengadilan di mana domisili si penggugat. Iya, gitu ya. misalnya ada 5 orang tergugatnya, Tergugat, ya. satu di Bandung, satu di Bandung juga kan ada dua pengadilan agama ya. Ada pengadilan agama Bandung dan Balai Bandung, Balai Endah ya. Terus ada kalau satunya itu di pengadilan agama Tasik. Terus satunya di pengadilan agama Garut, yang satunya di pengadilan agama Cirebon. Nah, karena 5 pengadilan agama, maka diambillah pengadilan agama mana yang berhak, yaitu pengadilan misalnya penggugatnya tinggal di Karawang ya. Berarti pengadilan agama Karawang. Kalau Kewenangan jika tergugatnya lebih dari satu dan domisili hukumnya dan domisili hukumnya berbeda-beda. Terus kemudian bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Misalnya si penggugat ini mau mengajukan gugatan tapi tidak tahu domisili keberadaan tergugatnya ini di mana, gitu, tidak diketahui. Itu bisa diajukan di tempat tinggal penggugat berada, misalnya perceraian gitu ya, Bu Jihan. Terus suaminya itu entah kemana. Nah kan kasihan ya si istrinya ini, suaminya udah 5 tahun entah kemana. Terus masa mau jadi janda, susah ya, janda yang nggak punya nggak punya ijazah perceraian, artinya maksudnya ijazah dalam arti nggak punya akte cerai. Maka gugatannya itu diajukan di mana tempat tinggal istrinya itu berada, yaitu penggugat, tapi
secara kalau di pengadilan agama itu dibilang secara goib. Goib itu tidak diketahui di mana keberadaan tergugat. Jadi secara goib. Kalau di pengadilan negeri itu bisa, tapi disebut secara unplugging karena tidak diketahui di mana keberadaan tergugat berada di seluruh Indonesia, di wilayah seluruh Indonesia. Jadi secara goib itu kan berarti tidak kelihatan, tidak diketahui keberadaannya. Jadi biar si istrinya itu bisa punya status yang jelas, jangan kayak lagu Cita-Cita ya. Jihannya lagu Cita-Cita apa tuh? Janda bodong ya. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yaitu bila objek perkara benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut. Nah, bisa contoh misalnya sengketa wakaf ya gitu ya. Misalnya lokasi tanahnya di Karawang, berarti diajukannya di Pengadilan Agama Karawang. Tapi kalau objeknya itu misalnya perkaranya tentang harta bersama ya, yang harta gunung gini, harta gunung gininya itu berupa sawahnya di Cikarang, ya berarti diajukan di Pengadilan Agama Cikarang. Tergantung objeknya di mana. Benar, tidak bergerak itu berada. Bila suatu akta tertulis domisili pilihan, gugatan diajukan ke pengadilan yang domisilinya dipilih. Terdapat beberapa pengecualian kewenangan relatif perkara gugatan pada pengadilan agama, diantaranya permohonan cerai talak yang diatur dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara gugat cerai yang diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian perubahan terakhir atau perubahan kedua yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan relatif perkara permohonan. Adapun kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu yang pertama, misalnya izin poligami diajukan di pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Jadi yang di kediaman suami berarti ya di pengadilan agama di mana domisili suami. Ya ini berupa permohonan. Tapi permohonan bukan gugatan volunter, permohonan tapi berupa gugatan yang ada pihaknya dia gugatan apa? Konsentif. Karena ada pihak lawan, ada objek disengketakan, ada pihak lawannya ya. Selanjutnya yang kedua permohonan dispensasi pernikahan yang salah satu calon mempelai atau keduanya belum cukup umur. 19 tahun, undang-undang sekarang ya, undang-undang perkawinan sekarang kan undang-undang nomor 19 tentang perkawinan itu, perkawinan antara calon perempuan dan laki-laki harus berusia 19 tahun. Saya aja ya, kita harus jeda dulu ya. Dulu ya, oke, kita lanjut kembali ya. Silakan ujian diteruskan karena telah selesai aja. Kita lanjut ya. Saya ulang untuk kewenangan relatif perkara permohonan di pengadilan agama menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu yang pertama, izin poligami diajukan di pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Artinya berarti kediaman si sang suami. Jadi permohonan itu izin poligami ini diajukan di pengadilan agama di mana domisili si suami berada. Gitu. Terus kemudian yang kedua, permohonan dispensasi pernikahan yang salah satu calon mempelai atau keduanya belum cukup umur, artinya belum sampai di umur 19 tahun ya. Sesuai undang-undang yang perkawinan yang terbaru ya tahun 2019 ya. Nomor 16 tahun 2019. Terus kemudian adalah permohonan pencegahan perkawinan diajukan
ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Jadi misalnya keduanya ini tinggalnya di Karawang, tapi mereka melaksanakan perkawinannya di Bekasi, berarti pengajuan untuk permohonan pencegahan perkawinan itu di Pengadilan Agama Bekasi. Kemudian selanjutnya adalah permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. Mengajukan permohonan pembatalan itu bisa di domisili di mana mereka melangsungkan pernikahan atau di domisili suami atau istri. Gitu. Jadi bisa ada optional 3 ya. Untuk permohonan pembatalan perkawinan. Kemudian selanjutnya akan kewenangan absolut yang akan dijelaskan oleh Ibu Irma. Terima kasih Bu Jihan. Oke, selanjutnya tentang kewenangan absolut atau absolut kompetensi ya, adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan agama. Itu apa aja ya? Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama itu memeriksa, memutuskan, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi golongan rakyat tertentu. Maksudnya tertentu itu apa? Yaitu tertentu karena hanya khusus untuk orang yang beragama Islam. Perkara perdatanya ya itu diajukan ke pengadilan agama. Nah, kekuasaan absolut pengadilan agama ini diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang peradilan agama ya, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Itu perubahan pertamanya. Undang-undang ini sudah dirubah untuk kedua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Nah, itu kewenangan apa? Kewenangan absolutnya bidang-bidang apa aja ya yang bisa diajukan gugatan atau permohonan di pengadilan agama, yaitu ada bidang perkawinan. Bidang perkawinan ini dirinci lagi menjadi 17 ya, yaitu kalau perkawinan satu ya 17 ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 17. Nah, oke, untuk itu akan dijelaskan secara rinci. Itu satu yaitu izin beristri lebih dari satu atau izin poligami. Nah, kedua izin melangsungkan pernikahan yang belum berusia 12 tahun. Jadi yang belum berusia 21 tahun itu harus mendapatkan izin dari orang tuanya, dari kedua orang tuanya. Tapi kalau misalnya yang udah berusia 21 tahun ke atas, melangsungkan perkawinannya itu tanpa izin orang tua. Jadi ingat ya, kalau undang-undang di Indonesia ini dalam perkawinan tuh orang tua masih ikut campur banyak. Karena kita bukan orang di barat sana ya, kalau kita udah dewasa itu tanggung jawab kita sendiri. Kalau di Indonesia kan tidak, walaupun sudah dewasa kan kalau anak itu usia dewasa, kalau undang-undang perlindungan anak kan 18 tahun, kalau undang-undang perkawinan itu kan 19 tahun ya. Jadi kalau undang-undang perkawinan 19 tahun dia udah bisa menikah, tapi dia harus ada izin dari orang tua. Kalau belum berusia 21 tahun makanya harus izin, tapi kalau udah itu udah lewat, jadi nggak perlu mengajukan izin untuk melangsungkan perkawinan. Nah, terus yang ketiga adalah dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu apa yang tadi sudah ada dijelaskan sama Bu Jihan ya, tentang permohonan izin menikah. Nah, dispensasi nikah itu apabila salah satu pasangan pengantin belum berusia 19 tahun. Nah, kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu, Undang-Undang Nomor 1 zaman dulu itu perempuan berusia 16 tahun, laki-laki usia 19 tahun. Tapi dengan adanya Undang-Undang perkawinan terbaru, perempuan dan laki-laki itu harus berusia 19 tahun. Nah, itu kalau mereka salah satunya belum berusia 19 tahun, maka harus ada yang disebut dispensasi nikah, izin nikah. Gitu ya. Terus yang keempat itu pencegahan perkawinan. Ya, pencegahan perkawinan ini misalnya mencegah untuk terjadinya perkawinan, misalnya ternyata orang tuanya mengetahui bahwa
si laki-laki ini atau sebaliknya si perempuan ini mempunyai pasangan, mempunyai istri. Jadi orang tua tidak setuju, maka mencegah terjadinya perkawinan tersebut. Terus, nah ini yang kelima, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah. Nah maksudnya apa? Jadi misalnya ada pegawai pencatatan nikah, salah satu pasangan nih, mereka datang ke KUA, ternyata sama petugas KUA-nya menolak untuk mencatatkan pernikahan mereka. Nah itu menolaknya juga dengan alasan-alasan yang tidak patut atau alasan yang tidak masuk akal, maka pasangan tersebut atau calon pasangan pengantin tersebut boleh mengajukan permohonan penolakan perkawinan. Selanjutnya pembatalan perkawinan, itu perkawinan yang sudah dilangsungkan, sudah pernah terjadi terus dibatalkan karena ternyata misalnya yang mengajukan itu istri di tengah jalan, mereka baru nikah baru sebulan, 2 bulan, atau setahun, ternyata ketahuan suaminya itu punya istri. Nah dia kenapa tidak mengajukan perceraian saja? Nah dia bisa, dia tidak melanjutkan perceraian saja karena dia merasa sebelumnya dia dibohongin ya. Terus yang ketujuh, gugatan kelalaian atas kewajiban istri atas suami. Nah misalnya dalam perkawinan ini suami merasa istrinya lalai mengurus dia, jadi bisa mengajukan gugatan kelalaian, tapi dia tetap masih pengen bersatu berumah tangga dengan istrinya. Nah makanya dia mengajukan gugatan kelalaian istrinya atau sebaliknya suami, karena suami tidak memenuhi kewajiban atau nafkah lahir atau nafkah batin atau kedua-duanya ya. Mereka tidak mau, si istri itu tetap tidak mau bercerai, tapi dia tetap mempertahankan rumah tangganya, makanya dia hanya mengajukan gugatan kelalaian atas pasangannya. Terus yang ke-8 adalah perceraian. Nah perceraian, kalau perceraian itu di pengadilan agama itu ada 2. Ada perceraian karena cerai talak ya, ada perceraian karena gugatan cerai. Nah kalau perceraian karena cerai talak itu diajukan oleh suami, bentuknya permohonan ya, tapi bukan permohonan volunter ya. Ini karena ada lawannya, ada objek yang disengketakan. Nah kalau yang diajukan oleh pihak istri disebut gugat cerai, gitu ya. Jadi ingat, kalau di pengadilan agama, diulang lagi ya, permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami itu bukan berbentuk gugatan, tapi berbentuk permohonan. Tapi permohonannya bukan permohonan berupa volunter, bukan ya, tapi konstantia, yaitu permohonan yang ada pihak lawannya atau ada yang disengketakan. Sengketanya itu apa? Tentang perkawinan ya. Selanjutnya penyelesaian harta bersama ya, penyelesaian harta bersama itu setelah terjadi perceraian baru bisa menyelesaikan harta bersama atau harta gunung kini yang telah dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapaknya itu tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, makan minum anaknya gitu ya. Terus yang ke-12 tentang sah tidaknya seorang anak. Nah, sah tidaknya seorang anak itu merupakan gugatan yang diajukan oleh seorang suami. Misalnya di dalam perkawinan dia merasa anak ini bukan anak saya, nggak mirip sama dengan saya, atau misalnya dia hitung-hitung ternyata kita baru menikahnya baru 8 bulan, kok istri saya udah melahirkan ya, gitu. Nah seperti itu ya. Terus jadi dia merasa ragu-ragu terhadap anaknya itu, sah nggak itu anaknya, gitu ya. Terus pencabutan kekuasaan orang tua. Nah, pencabutan kekuasaan orang tua ini misalnya orang tua itu dianggap tidak patut sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Pihak keluarga bisa mengajukan itu ya, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut. Nah, selanjutnya perwalian. Nah, perwalian ini misalnya
seorang ibu, seorang ibu tinggal pergi oleh suaminya gitu ya, dia pergi karena kematian, bukan karena kelalaian, bukan karena suaminya itu meninggal. Terus mereka ini mempunyai harta ya, mempunyai harta atau mereka punya apa ya, tabungan gitu ya, tabungan atau misalnya seorang ibu dia punya anak, dia itu tadinya karyawan. Nah, karyawan kan dia punya jam sostek. Nah, sedangkan jam sostek itu harus diambil. Nah, dia punya anak itu, anaknya masih umur kurang lebih 10 tahun. Kalau anaknya masih umur kurang lebih 10 tahun kan dia tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ya, tidak bisa mengambil jam sostek ibunya tersebut. Nah, oleh yang masih hidup tuh misalnya neneknya atau pamannya atau bibinya, maka neneknya atau pamannya atau bibinya itu mengajukan perwalian ke pengadilan agama terhadap kepentingan hukum, itu apa, mau mengambil jam sostek dari ibu si anak tersebut. Atau misalnya contoh yang tadi Bunda mau jelaskan, misalnya seorang suami istri nih ya, suaminya meninggal terus masih punya anak yang kecil-kecil. Nah, mereka mempunyai harta berupa tanah. Nah, misalnya tanah tersebut mau dijualkan. Nah, sedangkan ahli waris itu kan anak-anaknya juga ya, istrinya dan anaknya. Nah, maka istrinya itu karena anak-anaknya yang masih di bawah umur, misalnya 2 orang masih di bawah umur, maka mamanya atau ibunya itu harus mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan agama. Kenapa pengadilan agama? Karena mereka beragama Islam, untuk dalam hal kepentingan hukum, untuk proses jual beli atau mau ambil kredit lah, over kredit mau kredit pinjam ke bank, dan jaminannya sertifikat dari tanah tersebut. Nah, walaupun itu ibu kandungnya, harus tetap mengajukan perwalian ke pengadilan agama. Oke. Terus yang ke-15 yaitu penetapan asal usul anak. Nah, penetapan asal usul anak ini misalnya seorang anak setelah dia sudah dewasa ya, dia tidak tahu orang tuanya itu siapa. Ya, dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama tentang asal usulnya, dia ini bin siapa, anak siapa, itu bisa diajukannya. Terus yang ke-16, pengajuan untuk memberikan keterangan penolakan melakukan perkawinan campuran. Nah, misalnya kan ada petugas nih, khusus buat petugas pencatatan nikah ya. Misalnya ada yang mau melakukan perkawinan campuran, dia bisa melakukan pengajuan untuk penolakan hal tersebut. Perkawinan campuran maksudnya dalam hal ini misalnya mau kawinnya beda agama gitu, mereka datang ke kantor KUA mau mengajukan untuk mereka melangsungkan pernikahan. Nah, petugas itu bisa mengajukan penolakan untuk melakukan perkawinan campuran tersebut kan, karena hukum di negara kita kan tidak mengenal perkawinan campuran. Itu maksudnya perkawinannya ya beragama ya. Terus selanjutnya, nah yang ke-17 yaitu pernyataan sah tidaknya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Jadi mengajukan misalnya nikahnya tuh pada tahun 1970. Nah, sah tidaknya itu perkawinan mereka tersebut itu bisa diajukan ke pengadilan agama setempat. Selanjutnya apa saja ya selain perkawinan itu tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya. Dalam perkawinan itu ada 17. Nah, yang selanjutnya tentang yang kedua yaitu misalnya warisan. Yang ketiga wasiat, perkara tentang hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi kalau ekonomi syariah itu misalnya tentang bank syariah. Nah, misalnya bank syariah ada
apa namanya, nasabah di bank syariah itu yang dia telah melakukan prestasi, tidak melakukan pembayaran atau kreditnya tidak lancar, akhirnya dia bank itu kan mau menuntut pada gugatan itu ajukannya itu bukan di pengadilan negeri ya, tapi di pengadilan agama, karena ini ekonomi syariah, tentang perbankan syariah gitu ya. Selanjutnya ada lagi kewenangan mengadili sengketa hak milik antara orang Islam dan non Islam atau non muslim. Nah, apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu di pengadilan negeri. Jadi harus diputuskan dulu di pengadilan negeri, maksudnya di lingkungan peradilan umum. Bila terjadi sengketa hak milik itu objek hukumnya antara muslim dan non muslim itu harus diputuskan di pengadilan negeri, baru diputuskan baru bisa di sengketa diajukan di pengadilan agama secara bersama-sama. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di pihak-pihak yang berperkara dalam pengadilan agama itu ada 3 ya. Pihak-pihak yang berperkara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Itu harus punya kepentingan ya, harus ada kepentingan apa nih? Maksudnya kepentingan harus ada kepentingan hukumnya. Terus yang kedua, pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan hukum sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Itu juga bisa mengajukannya gugatan atau permohonan. Terus yang ketiga yaitu pihak yang merupakan utusan atau wakil yang punya kepentingan terhadap perkara tersebut. Oke. Nah, sudah panjang lebar ya Bunda sama Ujihan menyampaikan materi tentang gugatan dan permohonan. Nah, kalian simak baik-baik ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan lupa bertanya di kolom komen di bawah ini. Nah, oh iya, tapi sebelum kita tutup, di dalam gugatan itu, kalau seorang membuat gugatan itu harus cermat ya. Gugatan itu harus jelas, gugatan itu harus cermat, karena kalau nggak jelas, kalau nggak cermat, nanti gugatannya bisa dikatakan obscure legal atau gugatannya tidak jelas. Nah, gugatan itu apa yang maksudnya gugatan itu harus jelas. Dalam gugatan itu kan ada yang disebut dari awalnya dulu, di atas itu kan harus ada perihal. Misalnya di atasnya perihal gugatannya tentang gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, terus ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang benar-benar tadi sudah dijelaskan ya kompetensinya atau domisili hukumnya. Misalnya kalau di atasnya kepada ketua pengadilan agama Karawang. Nah, ternyata di dalam positanya itu orangnya para pihak atau maksudnya pihak yang mau digugat itu misalnya di luar perkara perkawinan ya, pihak yang menggugat itu tinggalnya bukan di Karawang tapi dia tinggalnya di Bandung. Nah, itu kan harus pada ketua pengadilan agama. Jadi kompetensi absolutnya salah ya. Iya, jadi harus benar-benar jelas. Betul diperhatikan ketika membuat suatu gugatan. Iya. Jadi kompetensi absolut dan relatifnya tadi bukan kompetensi absolut tapi relatif ya. Kalau relatif kan dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan perkaranya. Kalau absolut berarti memang dia itu wajib beragama Islam, jadi diajukannya di pengadilan agama. Iya, kewenangannya kewenangan absolut pengadilan agama. Nah, terus dan kalau misalnya di perihalnya itu judulnya itu gugatan perbuatan melawan hukum. Ternyata isinya itu gugatan wan prestasi. Jadi itu kan juga tidak jelas, gugatannya kabur. Selanjutnya dalam gugatan itu kan ada yang namanya posita dan petitum. Nah, di dalam posita itu jalan cerita.
Ya kita punya kronologis terjadinya perkara tersebut seperti apa, misalnya kejadiannya di mana, tanggal, waktunya, yang mau digugat itu siapa. Nah, terus kita punya petitum, keinginannya itu apa. Misalnya contohnya kita gugatan Wan Prestasi. Keinginan kita itu agar tergugat atau jangan Wan Prestasi ya. Misalnya gugatan perceraian. Nah, dalam masalah perkawinan, dalam gugatan perceraian. Ternyata di dalam gugatan itu tidak dia menginginkan perceraian, dia cuma hanya menginginkan kelalaian atas suami istri. Di atasnya dia ditulis di gugatan perceraian. Ternyata di dalam positanya atau kronologisnya itu dia tidak menceritakan tentang ingin berpisah atau terjadi pertengkaran atau apalah alasan-alasan perceraian. Ternyata di dalam itu alasan-alasan dia hanya mau menuntut suaminya ini atau istrinya ini untuk tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Terus di dalam posita petitumnya juga dia tidak meminta bahwa memohon kepada ketua pengadilan agama untuk memutuskan tali perkawinan, menceraikan mereka gitu ya. Nah itu juga berarti kan kabur. Di atasnya judulnya perceraian tapi isinya beda. Jadi harus antara posita dengan petitum itu harus sinkron. Jadi atau misalnya juga sama nih gugatan perceraian, tapi ternyata di posita sudah ditulis jalan ceritanya, tapi tidak ada poin yang ada isi untuk meminta cerai. Tiba-tiba di dalam posita ada mohon untuk bercerai. Jadi harus di posita ada, di petitum juga harus ada. Jadi petitum itu apa? Apa yang dimasukkan dengan petitum? Petitum itu tuntutan. Jadi singkat saja. Jadi itu ringkasan daripada posita. Jadi harus ada sinkron antara posita dengan petitum. Jadi ingat, posita itu apa? Posita itu adalah jalan cerita kronologis dari kejadian perkara tersebut. Nah, kalau petitum adalah tuntutan keinginan kita untuk apa gitu ya. Nah, kalau misalnya gugatan itu kalau di gugatan atau permohonan di pengadilan negeri itu harus diberi materaya dan diberi tanda tangan oleh penggugat atau kuasa hukumnya atau kuasa presidentilnya. Tapi kalau di pengadilan negeri itu pengadilan agama tidak wajib memakai materai, begitu ya. Oke, selanjutnya kalau gugatan itu diajukan atau permohonan, kalau misalnya diri sendiri yang mengajukan nggak perlu pakai surat kuasa ya. Tapi kalau yang diajukan oleh kuasa hukum atau kuasa insidentil harus menggunakan surat kuasa yang sudah dijelaskan pertemuan kemarin kita ya melalui daring Instagram. Oke. Selanjutnya ada yang mau disampaikan, Bu Jihan? Panas, maaf panas. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Jihan. Kalau nggak ada yang disampaikan berarti kita tutup ya. Kita tutup perkuliahan daring hari ini melalui YouTube. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan jangan lupa juga komen, like, dan subscribe-nya. Ditunggu ya subscribe-nya. Ingat, baca materi yang sudah di-share sebelumnya ya. Modulnya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nanti akan kita ketemu di video-video selanjutnya. Tapi bukan video ini ya, video tentang perkuliahan kita selanjutnya yang nanti rencananya kami akan membuat yang lebih wow gitu ya. Oke. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga
corona, kita berdoa ya sama-sama ya. Semoga corona cepat berlalu, karena sebentar lagi kami yang beragama Muslim akan memasuki bulan yang sangat dinanti-nantikan di setiap tahunnya, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan maka pergilah sang corona. Oke. Bye, selamat malam.